Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mahaskripsi Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 20 shortcut yang kamu akan perlukan ketika kamu bekerja di Microsoft Word. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja. Yang pertama, kita punya Ctrl A. Oke, di sini saya punya contoh dokumennya. Oke, jadi Ctrl A itu berfungsi untuk memblok seluruh dokumen atau seluruh tulisan yang ada di file yang sedang terbuka. Misalnya, kalau seperti biasa kita ingin memblok satu kata, itu kita blok seperti biasa, seperti ini. Akan tetapi kalau halamannya agak banyak, itu kita kerepotan kalau menggunakan cara yang biasa. Jadi kita menggunakan Ctrl A. Oke, kita langsung tekan saja Ctrl, tahan Ctrl, lalu tekan A. Ya, maka secara otomatis seluruh tulisan, seluruh huruf dan angka yang ada di file Word tersebut akan terblok. Ya. Oke, dan yang kedua adalah Ctrl B. Oke, Ctrl B itu digunakan untuk menebalkan huruf yang telah diblok. Contohnya, saya mau menebalkan kata puji dan syukur. Oke, kita blok dulu, di blok. Kemudian saya tekan Ctrl B. Ya, maka kata puji dan syukur ini akan tebal. Begitupun dengan kata pengantar ini di atas, ini sudah terblok dan sudah terbold. Jadi kalau kita mau hilangkan penebalan tulisan itu, bisa kita tekan Ctrl B lagi, ya, maka dia akan kembali seperti sebiasa. Kemudian kita tebalkan lagi dengan Ctrl B, kita hilangkan lagi, Ctrl B, Ctrl B, ya, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu adalah Ctrl C. Ctrl C itu adalah C-nya itu berarti copy. Jadi Ctrl C digunakan untuk mengcopy kata atau kalimat atau paragraf. Contohnya, sekarang saya mau copy tulisan kata pengantar ini. Saya mau copy dan saya letakkan di bawah. Oke, saya blok dulu. Saya blok kata pengantar, kemudian saya tekan Ctrl C. Nah, di sini Ctrl C tidak bisa berfungsi sendirinya. Dia harus ditemani oleh salah satu kontrol juga yang dinamakan Ctrl V. Oke. Setelah saya Ctrl C, maka dia sudah tercopy tulisan kata pengantar. Kemudian saya langsung ke fungsi yang keempat, yaitu adalah fungsi Ctrl V. Oke. Ctrl V itu adalah digunakan untuk menempelkan kata yang telah di Ctrl C. Jadi sekarang saya tekan Ctrl V. Ya, ini muncul di bawah tulisan kata pengantar. Jadi kata ini adalah kata yang sudah tercopy dari tulisan kata pengantar. Contoh lain lagi, puji syukur, ini saya tekan Ctrl C, kemudian saya letakkan di bawah dan saya tekan Ctrl V, maka akan tercopy di bawah, tergandakan tulisan puji syukur. Oke. Dan yang kelima adalah Ctrl E. Ctrl E itu digunakan untuk, ini saya hapus dulu, digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata tengah. Contohnya ini tulisan kata pengantar yang awalnya dia ada di samping kiri. Maka ketika saya menekan Ctrl E, sekarang saya tekan Ctrl E, maka dia akan menjadi rata tengah, berada di tengah. Ya. Dan yang keenam adalah Ctrl F. Ctrl F itu digunakan untuk mencari kata yang berada di dokumen yang sedang terbuka. Misalnya di seluruh dokumen ini saya mau mencari kata
saya mencari kata telah. Oke, saya tekan Ctrl F, ya, maka akan muncul ini terbuka navigasi dan saya tekan dan saya tulis telah. Saya mencari kata telah, lalu tekan Enter, muncullah dua ini hasil pencariannya. Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah ini, yang telah menganugerahkan dan yang telah diberikan. Oke, seperti itu. Kemudian fungsi yang ke-7, shortcut yang ke-7 adalah Ctrl I. Ctrl I itu digunakan untuk membuat tulisan menjadi miring atau memiliki efek italik. Contohnya ini di tulisan kata pengantar, ini saya berikan efek Ctrl I, saya blok dulu, lalu saya tekan Ctrl I, maka tulisannya akan miring, ya, atau biasa dibilang italik. Oke, ya, kita beralih ke shortcut yang ke-8. Oke, yang ke-8 ini shortcutnya adalah digunakan untuk merapikan tulisan menjadi rata kiri dan kanan. Jadi ketika kita menulis, sebelum kita memberikan efek Ctrl J ini, maka tulisannya itu akan menjadi seperti ini, tidak rata. Ini bisa kita lihat, ini kanannya, di rata kanan ini ada yang masuk ke dalam, ada yang agak keluar, dan lain-lain. Jadi jika kita menekan Ctrl J di dalam paragraf ini, maka dia akan menjadi rata kiri kanan. Coba kita tekan Ctrl J, ya, maka dia akan rata, kirinya rata semua, rapi, dan kanannya menjadi rapi juga. Oke, dan sekarang kita beralih ke shortcut yang ke-9. Oke, shortcut yang ke-9 ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kiri saja. Sebagai contoh, di tulisan kata pengantar ini kita normalkan dulu. Tulisan kata pengantar kita berikan efek Ctrl L, shortcut Ctrl L. Saya tekan Ctrl L sekarang dan dia berada di sebelah kiri. Oke. Lanjut kita ke shortcut yang ke-10, yaitu adalah Ctrl N. Ctrl N itu berarti kita membuka dokumen baru. Sebagai contoh, sekarang saya tekan Ctrl N, maka akan terbuka dokumen baru yang masih kosong. Itulah fungsi Ctrl N, yaitu membuka dokumen baru. Saya buka lagi, ya, Ctrl N lagi, saya Ctrl N lagi, ini dokumen 4 menjadi dokumen 4 tulisannya, saya Ctrl N lagi menjadi dokumen 5. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke shortcut yang ke-11, yaitu adalah Ctrl O. Oke, teman-teman sekalian, Ctrl O itu berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Contohnya saya tekan sekarang Ctrl O, saya tekan, maka akan terbuka. Ini file yang pernah terbuka sebelumnya. Atau bisa kita browse, kita cari langsung di folder yang sudah tersimpan, seperti itu. Oke, lanjut di shortcut yang ke-12, yaitu Ctrl P. Ya, jadi Ctrl P itu berfungsi untuk ngeprint file yang sedang aktif sekarang. Contoh, ini kita mau print, ini semua, ini bisa kita print. Kalau cara seperti biasa itu kita tekan file, kita klik file, lalu kita tekan print, maka dengan mengetahui shortcut Ctrl P, kita tidak perlu lagi melakukan hal demikian, kita hanya perlu menekan Ctrl P, maka akan terbuka sendiri. Oke, saya ulangi, kita tekan Ctrl P, maka akan terbuka sendirinya, dan tekan print, lalu terprintlah kertasnya. Oke, lanjut ke shortcut yang ke-13. Kita punya Ctrl R. Oke, Ctrl R itu berfungsi untuk membuat tulisan menjadi rata kanan saja. Ya, sekarang kita tekan Ctrl R di sini di paragraf yang pertama ini.
saya tekan Ctrl R, maka semua tulisan menjadi rata kanan. Jadi kanannya saja yang rata, kirinya itu dia agak tidak beraturan seperti itu. Di kata pengantar juga kita tekan Ctrl R, ya, maka dia akan menjadi di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke shortcut yang ke-14, yaitu Ctrl S. Ctrl S itu berfungsi untuk menyimpan file yang sedang dikerjakan. Misalnya sekarang saya memberikan kata, saya menambahkan kata di sini, saya menambahkan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk menyimpan perubahan yang saya lakukan ini, maka perlu saya tekan Ctrl S. Sekarang saya tekan Ctrl S ini, maka perubahan yang saya lakukan terakhir ini sudah tersimpan di file atau di laptop saya sekarang. Oke, lanjut lagi, kita punya kontrol yang ke-15, yaitu kontrol U. Kontrol U itu berfungsi untuk menggarisbawahi tulisan yang sedang terblok. Misalnya saya memberi garis bawah di kata pengantar ini, maka saya blok ini kata pengantar, lalu saya tekan Ctrl U, ya, maka akan terdapat garis bawah di tulisan kata pengantar ini. Oke, kalau mau hilangkan juga tinggal tekan Ctrl U lagi, maka akan hilang. Ya, lanjut Ctrl V. Ctrl W. Ini adalah shortcut kita yang ke-17. Shortcut W itu berfungsi untuk menutup halaman yang sedang terbuka. Misalnya ini halaman yang sedang terbuka, saya tekan Ctrl W, maka filenya tertutup. File yang tadi tertutup. Ini lagi saya tekan Ctrl W, tertutup lagi, dan tertutup semuanya. Oke. Jadi kita buka lagi tadi, ya, karena sudah tertutup. Ya. Lanjut ke shortcut yang ke-18. Shortcut yang ke-18 itu adalah Ctrl X. Jadi Ctrl X fungsinya mirip-mirip dengan Ctrl C, akan tetapi dia berfungsi sebagai cut, bukan di copy. Kalau di copy itu adalah seperti ini. Kita mengcopy kata pengantar di bawah, ya, maka muncul kata pengantar di bawah, dan kata pengantar yang sebelumnya itu tidak hilang. Itu kalau copy. Tapi kalau cut itu kita blok dan kita tekan Ctrl X, maka kata yang sebelumnya kita blok tadi itu akan hilang, dan jika kita tekan Ctrl V maka akan muncul di bawah. Jadi dia dipindahkan, bukan disalin seperti itu. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang ke-19, itu kita punya shortcut Ctrl Z. Oke. Ctrl Z itu adalah berfungsi untuk membatalkan eksekusi kita yang terakhir. Misalnya seperti ini. Misalnya saya menghapus tulisan kata pengantar dengan paragraf pertama. Saya menghapus sekarang, dan ternyata saya ingin membatalkan hapusan saya tadi, maka saya tinggal menekan Ctrl Z, maka akan muncul kembali. Jadi tidak perlu kita ketik ulang kalau kita tidak sengaja menghapusnya. Kalau kita ingin membatalkan aksi terakhir tadi, maka kita tinggal menekan Ctrl Z. Oke. Dan yang terakhir kita punya Ctrl Y. Ctrl Y itu berfungsi untuk membatalkan Ctrl Z. Misalnya ini saya hapus, tulisan ini saya hapus, saya blok dulu, saya hapus. Terus saya menyesal, lalu saya batalkan. Saya tekan Ctrl Z, lalu saya berpikir bahwa seharusnya dia memang dihapus, maka saya tekan saja Ctrl Y, maka dia akan terhapus. Jadi Ctrl Y itu berfungsi untuk membatalkan Ctrl Z. Oke, demikian. Oke, saya punya bonus di sini, bonus satu kontrol yang mungkin berfungsi bagi teman-teman sekalian. Itu adalah kontrol
kontrol kurung siku. Kurung siku adalah tanda baca yang seperti ini, yang seperti ini atau ini. Silakan dicari di tombol di laptop itu yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Jadi ketika kita menekan ini, kita blok kata pengantar, lalu kita tekan kontrol tutup kurung siku, kontrol tutup siku, ya maka akan seperti ini. Tulisannya akan membesar, kita tekan terus, tekan, maka dia akan semakin membesar. Kalau kita ingin mengecilkan tulisan ini, maka kita akan menekan kontrol kurung buka siku, kita tekan lagi ini, maka akan mengecil. Ya seperti itu. Jadi tidak perlu kita atur menekan di sini. Supaya cepat kita hanya menekan kontrol kurung siku. Ya, tapi di blok dulu dan kita tekan kontrol kurung siku. Besar kecil. Ya. Oke, demikian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.